teman pernah mendengar ya, ini tips buat jomblo, dan saya ketemu ilmu ini sayang sekali sudah nikah. Jadi saya transfer saja ke Anda, mudah-mudahan Anda pakai ilmu ini. Jadi Adam itu sebelum diturunkan ke bumi itu kan sudah beristri. Nah, ketika kita membaca dan mendengar kisah-kisah Nabi, itu jangan direspon hanya sebagai kisah-kisah masa silam. Tetapi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sesungguhnya itu gambaran kita semua. Di dalam diri kita ada esensi keadaman, Idris, Nuh, dan sampai Muhammad. Ada peristiwa-peristiwa yang kita sendiri mengalami, peristiwa yang diceritakan sebagai Adam, sebagai Idris, sebagai Nuh, sebagai Musa, dan sebagai Muhammad. Nah, salah satu yang terjadi pada peristiwa Adam adalah turun ke bumi terpisah dengan istrinya. Kalau Adam sebagai representasi manusia, ya, contoh manusia yang kita sendiri ya mengalaminya sama sesungguhnya. Cuman kalau Adam saya tidak tahu turun dari surga ke bumi melalui mekanisme apa, pakai tambang, anjlok, atau kalau kita kan mekanisme biologis lahir dari ibu kita, tetapi esensi kehadiran kita sama, datang dari kampung halaman surga ke bumi dengan misi yang sama, yaitu sebagai khalifah. Nah, ketika Adam turun ke bumi terpisah dengan istrinya, berarti kita juga sesungguhnya sudah punya jodoh, sudah punya istri sebelum kita diturunkan ke bumi sebagaimana Adam. Maka kesadaran kita bukan kesadaran melaku-melaku sore ngelati pacar membuat bojo, tetapi kesadaran kita adalah kita sudah punya istri. Kita cari istri kita yang terpisah sebagaimana Adam terpisah dengan Hawa, yang sampai puluhan tahun ketemu sampai ada momentum Jabal Rahmah tadi. Kalau kesadaran kita adalah, maka orang Jawa menyebut kabeh sana jodone. Kalau kita kemudian pakai kesadaran itu, wah aku sudah bojo ya, cuma ngendi ya. Jomblo mestinya pakai kesadaran itu. Kalau Anda membangun kesadaran itu, maka kompas rohani Anda, ya, kompas asmara Anda akan mengarah di mana letak Hawa atau letak istri Anda sekarang berada. Atau kalau wanita, suami Anda berada di mana. Itu ketika Anda pakai kesadaran bahwa istri saya sedang di mana ini saya cari. Jadi tiap sore salah satu misi kekhalifahan Anda adalah Adam itu kan ya mencari istrinya. Anda besok mulai pagi-pagi bojone nang endi ya bojone. Kalau Anda pakai jalan itu nanti akan ketemu benar-benar. Anda akan digerakkan oleh energi alam untuk ketemu di sebuah tempat, entah apa caranya, ketemu istrinya. Karena banyak orang dapat istri bukan jodohnya. Kalau orang Jawa mengatakan ngelit bojo sih gampang, ngelit jodoh sih ngangel. Nah, cara mencari jodoh adalah Anda membangun kesadaran Anda sudah punya istri, Anda sudah punya suami. Anda nanti akan ketemu yang pas. Duh, kalau Adam kan jelas wong wadon sisi jitok kena ketemu wadon ya apa? Lho itu wadon akeh, wong lanang akeh, bagaimana cara membedakan? Ini pasti pertanyaannya. Di dalam diri kita ada radar ya untuk mendeteksi siapa sesungguhnya Adam bagi wanita, siapa sesungguhnya Hawa bagi laki-laki. Ada radar yang nanti bisa mendeteksi. Itu ada alatnya yang canggih. Itu kayak saya dulu bikin analogi, ini ada alat misalnya, ini misalnya alat detektor ya, yang hanya akan menyala ketika ketemu warna kuning. Ketemu warna hitam tidak menyala. Dia hanya menyala ketika ketemu warna kuning karena sudah di set up seperti itu. Kalau Anda pakai saran itu, Anda hanya akan bergetar ya kepada wanita yang memang itu jodoh Anda. Tapi kalau alat ini error, yang sudah di set up sesungguhnya hanya menyala ketika ketemu warna kuning, ketemu biru nyer, ketemu biru nyala. Anda ketemu wanita nyer, ketemu nyer. Nah, berarti ada kerusakan internal di dalam batin Anda. Dan itu yang Anda harus perbaiki. Dan salah satu fungsi Anda datang ke Maya adalah untuk membenahi struktur rohani Anda. Maka penelitiannya adalah saya tertarik dengan Maya, fungsi pengamanan ruang berpikir.
Karena esensinya kan cara berpikir nih Maya. Kalau salah berpikir, ya keliru semua. Sekarang gini, agama yang sama diberikan kepada dua orang yang berbeda, itu outputnya berbeda loh. Ada orang berislam outputnya seperti Habib Rizik, ada orang berislam outputnya seperti Quraish Shihab, beda nggak? Jadi outputnya berbeda, agamanya sama. Nah, Maya adalah memberi kita cara agar alat bernama agama tepat penggunaannya. Saya sepakat bahwa Islam agama yang paling sempurna. Sebagai orang Islam saya harus punya keyakinan itu. Dasarnya inna dina indalohil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi selain Islam. Atau pakai bahasa yang lebih simpel, Islam agama paling sempurna. Oke, saya setuju. Itu analoginya gini. Sesempurna-sempurnanya, kalau kita tidak bisa menggunakan, itu yang tidak ada gunanya. Ada orang pakai sepeda sebagai alat transportasi, ada orang pakai motor ninja. Ini kan sempurna ninja sebagai sebuah transportasi. Tapi yang pakai sepeda, misalnya mau ke Purbalingga dari sini, alon-alon genjot tanya nganggo ya betul. Yang punya ninja, orang tanya nganggo mas, tutup malah keset dengkol dewek. Nah, Islam banyak yang tidak bisa memakainya, sehingga hanya bangga, aku duwe ninja. Tapi orang tanya nganggo. Islam agama paling benar, yang lain kafir. Ninja, motor paling bagus, tapi kesalip nempit. Monggo mas. Jadi